Orang yang bersio kuda itu biasanya suka berpetualang, suka bebas, mandiri, dan telaten ya dalam melakukan sesuatu. Jadi dari segi hoki rezeki, Dewa Penolong biasanya selalu cemerlang dan selalu mendapatkan kata sambutan dalam menggapai sesuatu ya. Segi hoki rezeki Dewa Penolong itu biasanya selalu ada yang datang membantu untuk orang bersio kuda ya. Biasanya kelihatan sebagai orang yang selalu mendapatkan yang terbaik ya dan selalu bijaksana dalam melakukan sesuatu. Apalagi dari segi asmara percintaan itu biasanya untuk orang Shokuda itu dia selalu menekankan kepada pasangan itu selalu untuk berbuat yang baik ya, selalu melakukan yang terbaik dalam melakukan suatu kata hubungan. Biasanya kata hubungan itu kata hubungan yang harmonis dan tidak terpecah belah ataupun mendapatkan suatu kata hal yang curigaan ataupun membuat suatu kata pasangan itu jadi tidak bagus ataupun menjalankan suatu kata hubungan yang sangat ribet ataupun uh, melakukan yang tidak bagus ataupun yang menggunakan suatu kata merugikan ataupun mencelakakan si pasangan. Jadi di sini untuk orang Shokuda itu biasanya mencari pasangan itu yang benar-benar telaten dalam kehidupannya sehingga dia bisa memberikan suatu kata dukungan dan mandiri kepada si pasangan Shokuda. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya untuk meramalkan kepada Anda semua mengenai orang yang bersio kuda. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik dalam meramal sesuatu kepada Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan meramalkan sesuatu. Di sini kita akan mengambil dulu kata ciamsinya ya untuk mengambil suatu kata dominan yang bakal terjadi, baru kita akan meramal kartu remi. Tapi sebelum itu kita akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. Baik, di sini kita akan memulai dengan kata ciamsi dulu ya. Di sini kita akan mengaduk-ngaduk dulu ya, kita akan melihat dominan apa yang bakal terjadi untuk orang yang bersio kuda ya. Oke. Di sini kata ciamsinya adalah nomor 59. Kita akan melihat dulu ya 59. Nah, di sini dominan bakal terjadi adalah ikuti arus ya. Kita akan lihat dulu bagaimana bagusnya. Jadi kita di sini kita akan menarik dulu 5 kartu mengenai tentang segi hoki rezeki Dewa Penolong ya. Kita akan lihat dulu. Di sini untuk mengenai tentang hoki rezeki Dewa Penolong, di sini akan bertemu dengan orang yang tidak baik yang selalu suka mengecewakan dan selalu ingin menghalang-halangi apa yang Anda dapatkan ya, apa yang Anda harapkan. Di sini di bulan 5 ini akan bertemu dengan berbagai teman ataupun teman lama ataupun orang yang mungkin orang selingan ataupun yang orang kenalan yang barusan ya mungkin ya. Karena di sini akan bertemu dengan beberapa orang yang tidak baik yang berusaha ingin menggagalkan suatu rencana yang berhubungan dengan uang ataupun keuntungan. Jadi di sini banyak kesedihan, banyak harapan yang gagal di tengah jalan. Di sini ada suatu kata janji, di sini juga ada kata amarah yang dilakukan dalam suatu kata hoki rezeki ya. Kita akan lihat dulu kata jamsinya bagaimana. Kita akan mengaduk-aduk dulu, kita akan lihat segi hoki rezeki Dewa Penolong untuk Shokuda ya di bulan ini. Oke, kita akan ulang karena kita mengambil dua ya. Oke. Nah, kita akan terjatuh lagi, kita akan ambil dua, ulang lagi, kita ambil satu ya. Oke. Di sini adalah ciamsinya nomor 49 ya.
Di sini katanya mengenai tentang perubahan sikap dan sifat ya. Nah, jadi di sini mengenai hoki rezeki itu mengenai tentang perubahan sikap dan sifat. Kita akan lihat dulu. Kita akan membuka dua sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Di sini dari kehidupan sisi kiri ini mengatakan bahwa ada suatu kata perhatian, ada suatu kata kesedihan dalam melakukan sesuatu. Hubungan terjalin itu semuanya itu pasti ada suatu kata orang yang uh, kadang bisa memberi kata nasihat, kadang bisa juga kasih wejangan, kadang juga bisa memberikan suatu kata hal yang positif, hal yang baik kepada Anda ya. Nah, jadi di sini juga ada suatu kata kekecewaan yang bisa didapatkan untuk sesuatu orang yang Anda hadapi ya di sini ya. Di sini ada orang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing, bisa juga ideal ya. Nah, jadi di sini ketika Anda menghadapi orang ini pasti akan memunculkan suatu kata hal yang negatif dan kata hal yang positif. Jadi, dari sisi kehidupan kiri ini akan bertemu dengan orang yang seperti ini yang akan memberikan Anda itu suatu kata positif, kata negatif yang bisa saja menggagalkan ataupun bisa memajukan Anda ya. Nah, sedangkan di sini untuk kartu kehidupan yang kedua, kartu kehidupan yang sisi kanan, ini banyak suatu kata keanehan, kejanggalan, dan banyak suatu kata banyak halangan dan banyak hambatan. Di sini suatu keyakinan semua diubah menjadi suatu kata proses yang tidak baik sekali ya. Di sini tidak mendapatkan suatu kata pikiran yang jernih. Coba kita di sini kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Kita akan ambil sampingnya ya. Kita akan lihat. Oke. Di sini kata solusinya itu adalah nomor 63 ya. Nah, di sini adalah kata harmonis ya. Nah, solusinya itu ya seperti saya katakan tadi, di sini akan bertemu dengan orang yang berkulit hitam ya. Di sini akan memberikan suatu kata kebahagiaan, perhatian dan kesedihan ya. Cuman di sini kalau saya lihat di sini kayaknya ada suatu kata hal yang mendapat suatu kata pemikiran yang kurang jernih, kurang bisa paham ataupun salah paham dalam menanggapi sesuatu ya. Nah, jadi di sini solusinya itu adalah katanya harmonis ya. Harmonis itu berarti ada keseimbangan dalam melakukan suatu kata tutur kata ataupun perbedaan pendapat dalam melakukan suatu kata rencana tujuan ya. Coba di sini kita akan menarik dulu 5 kartunya. Kita akan melihat solusinya yang terbaik itu gimana. Karena kata harmonis ini pasti sesuatu hal yang menggah dalam hati ya. Nah, jadi di sini akan bertemu dengan orang yang tidak baik sekali. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya. Lagi-lagi juga rambutnya hitam, ini juga rambutnya ikal, rambutnya kulitnya hitam ya. Jadi di sini yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya, kurus tinggi langsing seorang pria. Jadi di sini sesuatu hal yang baik di bulan Mei ada, bisa Anda dapatkan, bisa Anda capai gitu ya. Cuman di sini kehidupan ini mengatakan bahwa Anda kurang kurang adanya sensitif, kurang adanya respon, tanggapan dari suatu kata kesempatan emas gini. Di sini Anda tuh pelin-pelan, kurang ada bijaksana dan kurang adanya nana ketegasan hati. Jadi di sini ditambah lagi di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa kurang adanya percaya diri, kurang adanya beriman dan berdoa. Banyak berpengharapan diri kepada Tuhan. Tapi di sini, kalau saya di sini, inilah nanti yang akan bertemu dengan orang ini yang bermaksud ingin menggagalkan semuanya. Mungkin di sini adalah kurus tinggi langsing, di sini rambutnya ikal, ya, kulitnya hitam. Di sini adalah sesuatu kata hal yang hubungannya sangat-sangat rentan sekali. Mungkin di sini ada suatu kata hubungan teman dekat ataupun teman lama, ya. Jadi sehingga di sini menggagalkan semua rencana tujuan Anda. Padahal di sini di bulan Mei ini Anda akan bertemu dengan suatu kata harapan yang baik, ya. Jadi solusinya itu eh, haruslah diseimbangkan dengan suatu kata sifat, sikap dan tingkah laku Anda dan cara berpikir Anda haruslah terbuka dan selalu berpikir positif ya. Jadi di sini teman-teman untuk orang yang bercocok kuda, ini hoki rezeki dia penolong sebenarnya sih tidak mendapatkan satu kata hal yang baik ya, ataupun suatu kata hal yang tidak baik juga, karena hal yang baik dan hal yang tidak baik itu keduanya itu nanti di sini akan bertemu dengan yang namanya saling uh, terpengaruh ataupun saling berkaitan gitulah. Jadi yang di sini akan bertemu dengan yang dihalangi, menghalangi dan mendapatkan satu kata hal yang baik. Jadi di sini bisa dibilang 60 mendapatkan hal yang tidak baik, 40 mendapatkan hal yang baik gitu. Jadi di sesuatu hal yang baik itu pasti bisa Anda dapatkan, cuman disitulah ya Anda harus perlu hati-hati dengan orang yang
benar-benar ingin menghalangi Anda ya. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu kata harmonis, ini harmonis ini mengatakan bahwa jangan ada banyak keanehan, kejanggalan dalam berteman ya. Boleh berteman asalkan jangan terlalu membeberkan suatu kata keuntungan, hoki rezeki, keuangan, ya, pendapatan yang Anda selama ini Anda dapatkan. Tidak perlu Anda jabarkan, tidak perlu Anda jelaskan secara detail apa yang kamu dapatkan, berapa hari yang kamu dapatkan, ya, berapa kali yang kamu dapatkan, berapa kali yang kamu hasilkan, dan berapa kali dan totalnya berapa, semua nggak usah dikasih tahu ya. Karena di sini kan yang namanya harmonis itu apa sih? Jangan sampai timbulnya namanya terpicu yang namanya eh, kesyirikan, cemburu, dan iri hati ya. Nah, jadi di sini biasanya sih kalau kita ingin berteman ataupun mendapatkan suatu hal yang baik itu biasanya eh, kita tidak perlu memuluk ya. Kita berteman hanya teman seperti biasa saja, tapi kita tidak perlu sampai menjelaskan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu hasilkan, dan apa yang kamu terima gitu ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang baik yang bisa Anda dapatkan dari si wanita ini untuk mendapatkan suatu kata rezeki. Tapi di sini beberapa hal ini ada sesuatu kata di kuasa titik gelap yang membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan hal yang baik. Di sini ada banyak kesabaran dalam suatu kata harapan yang baik. Tapi di sini satu timbulnya ujung-ujungnya Anda berpikir bahwa tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Di sini banyak gelisah, banyak galaunya ya. Jadi di sini harapan yang baik itu semuanya bisa Anda dapatkan, hanya saja banyak bersabar dan jika bertemu dengan orang yang tidak baik ataupun orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda, ya lebih banyak Anda memakai insting Anda dan feeling Anda yang lebih tepat supaya Anda benar-benar tidak terjerumus dengan kata orang ini yang membahayakan diri Anda ya. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa banyak bersabar dalam menggapai sesuatu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk segi hoki rezeki dewa penolong untuk orang bercok kuda udah ada ya. Ini kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan cok kuda. Di sini kita akan menarik dulu 5 kartu ya untuk dari segi asmara percintaan Anda. Di sini asmara percintaan Anda itu mengatakan bahwa banyak komitmen ya, banyak kebaikan yang bisa Anda dapatkan, tapi di sini semua beralih berurusan dengan namanya uang. Ya, di sini uanglah yang menjadikan suatu kata komitmen. Di sini banyak halangannya dan tidak mendapat suatu kata kepastian. Hal yang baik tidak ada, jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa tidak ada rasa kebijaksanaan, tidak ada rasa kewibawaan dalam menggapai sesuatu, ya. Tidak ada satu kata harapan yang tinggi dalam menggapai cita-cita ataupun harapan yang Anda inginkan. Jadi di sini untuk asmara percintaannya tuh uanglah yang dijadikan suatu kata komitmen ya. Jadi di sini suatu kata harapan Mbak di sini banyak suatu kata halangan. Coba di sini kita akan mengambil kata jamsinya dulu. Di sini kita akan kocok terlebih dahulu ya. Kita akan melihat, kita akan mengocok asmara percintaannya bagaimana ya. Kita mengadu-adu dulu ya. Seorang bersiok kuda. Ini adalah jamsi nomor 8. Kenyamanan dan usaha. Nah, jadi asmara percintaan itu mengatakan bahwa tentang kenyamanan dan usaha ya. Di sini kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupan ya. Untuk asmara percintaan orang yang bersiok kuda. Sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa banyak asmaranya itu sakit hati, kesel, kecewa, tersinggung, amarah, dan sebagainya dan lain sebagainya ya. Di sini rencana tujuan itu banyak suatu kata hal yang tidak tercapai ya. Jadi di sini untuk sisi kehidupan kanan, di sini mengatakan bahwa si pasangan ini tuh orang Cokuda dengan si pasangan wanita ini semuanya yang berhubungan dengan uang, bisnis, ambisi, rencana tujuan, dan uang ya. Jadi di sini semuanya itu gagal.
Coba kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Kita ambil kata ciamsinya dulu. Kita akan mengambil, kita akan mengaduk-aduk dulu. Kita akan lihat solusinya bagaimana ya untuk asmara percintaan. Nah, jadi di sini kata ciamsinya mengatakan bahwa nomor 12 ya. Di sini asmara percintaan Anda itu kalau saya lihat di sini ikuti arus ya. Di sini jangan sampai terjadi suatu kata perselisihan. Nah, jadi di sini domino yang bakal terjadi itu pasti di sini kan pasti harus mengikuti arus ya. Nah, jadi baru yang kedua itu dalam segi asmara percintaan itu harus ada namanya kenyamanan dan usaha. Lalu dengan bagaimana solusinya itu jangan sampai terjadi kata perselisihan. Nah, jadi di sini eh, ada suatu kata ambisi tapi semuanya itu gagal ya. Kesel, kecewa, ambisi tidak terharapkan ya, semuanya harapannya semua nihil. Jadi sebenarnya banyak halangan dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Di sini kita akan lihat dulu kata solusinya apa. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa suatu kata tujuan yang bagus ini bisa Anda dapatkan loh dari sini. Ada rencana tujuan yang bisa diharapkan. Cuman di sini Anda jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak memasangkan kehendak di sini. Baik dari segi pasangan wanita dan pasangan si pria juga ya. Di sini ada suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan. Di sini kehidupan ini mengatakan bahwa pelin-pelan, banyak gelisahnya, banyak memasangkan kehendak dan tidak menuruti suatu kata, ikuti arus ataupun bersabar dalam menggapai sesuatu ya. Jadi di sini solusinya ini mengatakan bahwa kata jernih harus ada dalam melakukan suatu kata hubungan. Ya, rencana tujuannya itu janganlah terlalu dipaksakan dengan cara emosional. Emosi harus stabil, barulah bisa berpikir panjang dan lebih terbuka, lebih panjang, lebih mendalam dalam memikirkan sesuatu ya. Jadi di sini solusinya itu bersabar, berpikir jernih dan melakukan yang terbaik dalam kata solusi ya, sehingga janganlah sampai terbawa suatu kata arus perselisihan ya. Coba di sini kita akan lihat dulu pesannya apa. Di sini kata pesannya ini untuk orang yang bersyok kuda. Banyak kesedihan, banyak amarah, banyak halangan. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa tenang saja, nanti akan bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Ambisi juga ada, rencana tujuan juga bisa. Ya, semuanya sudah teratur dengan baik. Hanya saja masih ada banyak halangan, banyak hambatan. Ya, jadi di sini masih ada butuh Anda perlu melewati yang namanya tantangan, rintangan, dan yang namanya suatu kata hambatan gitu ya. Jadi di sini dalam si pasangan pria ini pasti bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik yang Anda inginkan, cuma hanya itu butuh waktu dan banyak bersabar ya. Apalagi dari segi si pasangan wanita, ini di sini mengharapkan bahwa ada banyak kesedihan, banyak perhatian, banyak kasih sayang. Tapi di sini untuk hal yang baik masih belum bisa dapatkan, asalkan di sini Anda mau bersabar, Anda mau menanti dan menunggu, nanti semua hasilnya itu nanti bisa didapatkan suatu kata hal yang baik. Ini pun juga bisa Anda dapatkan tanpa Anda duga ya. Nah, jadi sini teman-teman untuk asmara percintaan orang Shokuda itu satu, ikutilah arus ya. Ikuti arus tuh maksudnya itu jangan memasang kehendak, jangan terlalu menggebu-gebu. Kalau misalnya kita pengennya sesuatu ya kita jangan terlalu dipaksakan ya. Kita menunggu waktu ataupun situasi kondisi yang benar-benar yang bisa kita dapatkan. Terus juga yang namanya kenyamanan dan usaha itu yang penting kita nyaman dulu ya dalam satu kata hubungan, harus ada katanya harmonis ya. Jadi jangan selalu ada satu kata ketidaknyamanan dalam hubungan ya, terutama yang suka memasarkan kehendak, yang selalu egoisnya dan keras kepalanya ya. Boleh manja asal tahu situasi kondisi. Boleh meminta sesuatu asal mengertilah keadaan si pasangan ya. Mau adanya suatu pemasangan kehendak boleh, asalkan lihatlah tanggung jawab situasi kondisi yang pasangan Anda itu
yang Anda alami gitu ya, dari pasangan yang Anda alami. Jadi di sini semuanya itu pasti butuh sinkron ya, butuh balance ya untuk keseimbangan yin dan yang gitu ya. Keseimbangan emosional, keseimbangan dalam pola pemikiran, pemikiran dalam hal bertanggung jawab, pemikiran dalam satu kata ambisi, semuanya itu pasti mesti ada kata balance ya. Makanya tadi dominan yang bakal terjadi itu adalah katanya ikuti arus ya. Nah, jadi di sini jangan sampai Anda terjadilah suatu kata konflik perselisihan. Oke, teman-teman, untuk orang berjodiak kuda udah selesai. Segi asmara percintaan, hoki rezeki dan dewa penolong. Jika tidak sesuai dengan Anda, ya mungkin ramalan ini hanya mengambil cahaya titik harapan dari suatu kata getaran yang kuat dari yang lainnya dari alam semesta. Oke, teman-teman di sini semuanya itu ya anggap saja sebagai have fun saja dan meramal sesuatu. Jika sesuai ya Anda syukuri, jika tidak sesuai hanya sebagai have fun saja ataupun hiburan dalam meramal sesuatu. Boleh dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.